Kemudian orang tadi setelah dikeluarkan dari neraka, Pak, fayaqifu ala babil jannah, dia berada di depan pintu surga. Fayaqifu ala babil jannah, dia berada di depan pintu surga. Fa'aqulu lahu udkhulil jannah. Kemudian Allah berkata, "Hei orang, masuklah kamu kepada surga. Masuklah engkau ke dalam surga." Fayaqulu, kemudian orang tadi berkata, "Kaifa adkhulul jannata ya Allah?" Bagaimana ceritanya saya bisa masuk ke dalam surga, wahai Allah? Wa qad akhadan nasu manazilahum wa darajatihim. Sementara di dalam surga ini sudah sesak dengan orang, sudah penuh dengan orang. Orang semua sudah menempati tempatnya masing-masing di dalam surga, memiliki derajat dan kelompoknya masing-masing. Kelompok tadkiran lain, kelompok yang lain, kelompok ini lain. Maka kalau tak punya kelompok mau ikut siapa, Pak? Di dalam Al-Quran sudah jelas oleh Allah dikatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Digiring nanti ke dalam surga semuanya itu berkelompok-kelompok. Kalau sendiri ikut rombongan siapa, Pak? Ke barat tak ada yang nerima, ke timur tak ada yang nerima, ke selatan tak ada yang nerima. Rugi kalau kita tidak memiliki kelompok. Makanya sama ulama kemudian dibuatkan sebuah majelis agar nanti rombongan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu yang diharapkan. Isinya apa? Kita bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, segenap para jamaah, para tamu undangan, wabil khusus kepada sahibul bait sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada di dalam pembahasan seputar surga yang dibahas oleh para ulama dan juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-10. Bahwasanya beliau bersabda, ya qaumu utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum. Wahai orang, wahai kelompok, wahai kaum, wahai manusia, carilah surga dengan susah payah kalian. Carilah surga dengan semangat kalian, dan larilah kalian dari neraka dengan semangat kalian. Kenapa demikian? Karena surga, fa innal jannata la yanamu talibuha, orang yang menginginkan untuk masuk surga, dia tidak akan nyenyak tidur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ibadah, malam ibadah, sore ibadah, pagi ibadah. Begitu juga fa innan naro, dan sesungguhnya neraka, la yanamu haribuha, tidak akan pernah bisa tidur orang yang lari dari api neraka. Yang kalau misalnya orang ditakdirkan di dalam neraka, ya tak kira bisa tidur itu. Tak kira nyenyak tidur. Siang disiksa, malam disiksa, sore disiksa, pagi disiksa. Oleh karena itu ada beberapa riwayat yang menyampaikan, yang mengatakan dalam hadis qudsi bahwa surga ini sesuatu yang tidak bisa dilihat. Al jannatu ma'ala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bahwa surga itu adalah tempat yang memang mala ainun ra'at, tidak ada mata yang hidup di dunia ini mampu melihatnya. Kira-kira di antara kita sudah ada yang pernah melihat surga, Pak? Tidak ada ya, Pak ya? Surga di telapak kaki Ibu, Pak? Kan tidak ada yang nengok masih. Belum pernah melihat surga. Dan seperti apa bentuknya surga dan baunya surga seperti apapun juga kita tidak tahu. Dan di dalam hadis qudsi, surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwa al-jannatu li Muhammadin, bahwa surga itu dipersiapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga siapa? Waliman yusolli ala Muhammad, orang yang senantiasa bibirnya, lisannya tidak malas untuk bersolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya masuk surga ya solawat, kan ada. Selain sholat, solawat. Solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al jannatu li Muhammadin wa liman yusolli ala Muhammadin. Surga itu milik Nabi Muhammad dan juga diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa mengikuti
ajaran Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dattu li ibadis solihina fil jannati ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan sesuatu yang ada di surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, apapun yang kita inginkan di dalam surga itu ada, Pak. Pingin semangka langsung ada, pingin bakwan langsung ada, pingin rokok juga ada, tapi koreknya di neraka. Agak lo ke sana kan. Katanya Allah, a'dattu li ibadis solihina fil jannati ma la ainun ra'at. Nikmat-nikmat yang aku siapkan di dalam surga itu hanya untuk orang-orang hamba-hambaku yang soleh. A'dattu li ibadis solihina. Aku siapkan untuk orang-orang yang soleh. Semua nikmat-nikmat yang Allah siapkan di dalam surga, semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka jiwa seseorang tidak akan pernah tahu kepada semua nikmat yang telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penduduk surga. Berupa apa? Min qurrati a'yunin. Berupa perkara-perkara yang bisa mengindahkan mata, perkara-perkara yang nyaman dilihat oleh mata. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi seorang hamba yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dikatakan fa inna fil jannati syajaratan, di surga ada pohon, Pak. Di surga ada pohon. Lau yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin, yang andaikan orang berjalan kaki untuk mengitari, mengelilingi bayangan yang ada di dalam surga, bayangan pohon yang ada di dalam surga selama mi'ata amin, 100 tahun, la yaqta'uha, maka tidak akan pernah sampai. Ada pohon begitu besar di dalam surga yang andaikan orang jalan kaki selama 100 tahun untuk mengitari bayangan itu, maka tidak akan pernah sampai. Begitu besarnya sebuah pohon tadi. Itu artinya apa? Pohon tadi merupakan sebuah kenikmatan yang apabila makhluk-makhluk manusia soleh yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala rindang berada di bawah naungan. Kira-kira mau, Pak, masuk surga, Pak? Ada sende mau apa enggak, Pak? Alhamdulillah, saya pertama ya, Pak, ya. Iya, oh iyalah gitu deh. Iyalah gitu kan. Sama-sama lah, Pak. Sama-sama. Wa zillim mamdudin wa ma'in maskubin wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Wa zillim mamdudin, dan juga bayangan yang sangat panjang. Wa ma'in maskubin, kemudian air yang tercurahkan. Ini bayangannya, Pak. Bayangan yang sangat panjang, kemudian ada air yang tercurahkan dengan sendirinya, air mancur. Wa fakihatin katsiratin, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'atin, yang tidak pernah berhenti berbuah, wala mamnu'atin, dan juga tidak dilarang untuk dikonsumsi. Wa furushin marfu'atin, dan kasur-kasur yang sangat empuk. Semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para penghuni surga. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami, kata Allah, ansha'nahunna, akan menghidupkan mereka, insya'a, dengan keadaan yang sangat kontan. Artinya apa yang kita inginkan, buah-buahan, kemudian kenikmatan-kenikmatan yang lain yang ada di dalam surga, ketika itu, Pak, tak perlu berhutang. Aku pingin vario, ada di depan kita, Pak. Aku pingin mobil, ada di depan kita, Pak. Kalau sekarang, Pak, aku pingin tanah, utang loh, Pak. Aku pingin buka toko, nyari modal dulu kan, Pak, utang dulu. Tapi kalau di surga buka tokonya, Pak, tak perlu utang. Tapi siapa nak beli, Pak? Yang nak beli siapa kira-kira?
Kemudian ada satu riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, naja Musa rabbahu, Nabi Musa pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi akhbirni an akhiri man yudkhilul jannata kam yakunu lahu minal jannah. Ya Allah, kasih tahu saya ya Allah, kira-kira siapa nanti terakhir orang yang masuk surga. Nabi Musa berdoa sama Allah, nanya sama Allah, ya Allah tolong ya Allah kasih tahu kira-kira nanti siapa terakhir, orang terakhir yang masuk surga. Kam yakunu lahu minal jannah. Cemana ceritanya dia tuh bisa jadi orang terakhir masuk surga? Macam mana ceritanya? Ini pertanyaannya siapa? Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, la yabqa fin nari muslimun illa rajulun wahidun. Tidak ada seseorang pun di dalam neraka kecuali hanya satu orang yang muslim. Ukhrijuhu bi rahmati, yang aku keluarkan dia dari surgaku sebab mendapatkan rahmatku. Nanti tinggal seseorang, Pak, ada dia ini orang Islam, Pak, tapi kegiatan sehari-harinya kegiatan buruk, minum-minuman, berzina, narkoba, mencuri, membunuh orang. Ini terakhir, Pak, katanya, Pak. Jadi kalau ada di anggota kita yang begitu, terakhir berarti, teman. Tapi lumayan kan, masih masuk, tapi disiksa dulu kan. Disiksa dulu. Ini orang yang terakhir, dia Islam, tapi nanti terakhir masuk ke dalam surga, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Barokahnya apa? Barokah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah ini tidak akan kita peroleh, Pak, kecuali melalui syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak, ya? Syafaat Nabi Muhammad tidak bisa kita dapat kecuali kita melakukan perintahnya Nabi Muhammad dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya eman, Pak, di majelis-majelis yang seperti ini bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian berkumpul orang seluruhnya bersolawat, tapi kita diam rugi, Pak. Justru disitulah keuntungan kita ketika kita berkumpul bersama yang seminggu sekali ini, kita gunakan untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat, yang syafaat tadi bisa menjadi rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang kelak kita apabila berdosa di hadapan Allah, kita masih mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tadi setelah dikeluarkan dari neraka, Pak, fayaqifu ala babil jannah, dia berada di depan pintu surga. Fayaqifu ala babil jannah, dia berada di depan pintu surga. Fa'aqulu lahu udkhulil jannah. Kemudian Allah berkata, hei orang, masuklah kamu kepada surga, masuklah engkau ke dalam surga. Fayaqulu, kemudian orang tadi berkata, kaifa adkhulul jannata ya Allah? Bagaimana ceritanya saya bisa masuk ke dalam surga, wahai Allah? Wa qad akhadan nasu manazilahum wa darajatihim. Sementara di dalam surga ini sudah sesak dengan orang, sudah penuh dengan orang semua sudah menempati tempatnya masing-masing di dalam surga, memiliki derajat dan kelompoknya masing-masing. Kelompok tadkiran lain, kelompok yang lain, kelompok ini lain. Maka kalau tak punya kelompok mau ikut siapa, Pak? Di dalam Al-Quran sudah jelas oleh Allah dikatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumaro. Digiring nanti ke dalam surga semuanya itu berkelompok-kelompok. Kalau sendiri ikut rombongan siapa, Pak? Ke barat tak ada yang nerima, ke timur tak ada yang nerima, ke selatan tak ada yang nerima. Rugi kalau kita tidak memiliki kelompok. Makanya sama ulama kemudian dibuatkan sebuah majelis agar nanti rombongan bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu yang diharapkan. Isinya apa? Kita bersolawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falam yabqa li syai'un wala makanun, saya tidak dapat tempat wahai Allah. Faqulu, kemudian Allah itu berfirman, ya abdi, wahai hambaku, atardo fil jannati minal makani miqdara mamlakati malakaini minad dunya. Wahai hambaku, masuk jak ke dalam surga. Apakah engkau ridho ketika saya tempatkan engkau di dalam surga hanya sekedar mendapatkan satu tempat seperti istana dua kerajaan, seperti istana kerajaan Indonesia yang baru, IKN. Ceritanya kan masuk surga, ternyata orang tadi tak dapat tempat, suruh masuk sama Allah. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya mau masuk lewat mana? Di dalam surga sudah sesak. Kemudian katanya Allah, kamu mau ndak kalau kamu masuk surga saya kasih tempat seukuran kayak IKN lah kira-kira. Istana, dua istana kerajaan seperti Jakarta dan IKN yang baru. Kira-kira mau ndak?
Kemudian fayaqulu, orang tadi bilang qad raditu, saya mau ya Allah. Fa'aqulu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tadi, udkhulil jannata walaka ad'afu dzalika. Masuklah engkau ke dalam surga, saya lipat gandakan tempat yang sempit tadi menjadi luas. Ternyata dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ukuran tempat tadi seperti 2 kerajaan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti empat kerajaan. Dikatakan oleh para ulama 4 kerajaan itu misla Khurasan wa Iraq wa Yaman wa Syam. Seperti kerajaan di Khurasan, kemudian seperti kerajaan di Irak, seperti negara Yaman, dan seperti negara Syam, Syria. Luas tak luas, Pak? Luas. Kita seorang-seorang serumah aja luas tak ada, Pak? Luas, apalagi dikasih kayak negara Syria, kayak Syam, orangnya sendiri. Puas tak puas, Pak, keliling, Pak? Cotot lot. Itu saking puasnya, saking bahagianya kita ketika kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya kita menghamba kepada Allah, mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, dan kita semua senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama nabi kita, nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.